everyone, close the door. Selamat siang teman-teman, selamat siang pemirsa semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di podcast pendidikan teologi yaitu Ruang Bincang. Di sini saya akan memperkenalkan diri, nama saya Yoga dan pendamping host. Saya Lasti, tingkat 2. Oke, Kakak Lasti dari tingkat 2. Di sini tentunya kami tidak hanya berdua, dapat dua narasumber yang begitu ganteng dan cantik-cantik. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, saya Nakra, tingkat 2. Dan saya Risan, tingkat 1. Oke, bagaimana? Rekan-rekan Risan tadi di sini aman? Datang ke sini tadi? Puji Tuhan. Sehat? Sehat. Sehat. Oke, sebagai seorang pemuda kita dituntut harus selalu sehat dan semangat. Oke, baik. Pada siang hari ini kita akan membahas tema-tema yang begitu menarik, yaitu peran mahasiswa dalam menjiwai semangat Sumpah Pemuda. Tentunya sebagai mahasiswa kita dituntut untuk selalu semangat dalam setiap aktivitas kita sebagai seorang pemuda, dan semangat kita sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa dan negara, di mana kita dalam kehidupan sehari-hari atau relasi dengan sesama atau menciptakan inovasi yang baru untuk bangsa dan negara, kita diperlukan untuk semangat, dan dengan semangat itu kita bisa menciptakan segala sesuatu tanpa harus ada tekanan atau ada gangguan. Oke. Kalau begitu saya mungkin kita langsung ke pertanyaan Ya, yang pertanyaan yang pertama sudah. Oke, kita langsung baik. Kalau begitu saya ingin meminta pendapat dari kedua narasumber ini. Oke, kalau begitu saya langsung saja mulai dari Kakak Nakra. Menurut Kakak Nakra, bagaimana Kakak Nakra memahami peran mahasiswa dalam menjiwai semangat Sumpah Pemuda? Baik, terima kasih Kak Yoga. Menurut saya, peran mahasiswa dalam menjiwai semangat Sumpah Pemuda, di sini mahasiswa itu harus memahami tentang peran yang dimana menekankan bahwa persatuan di antara keragaman yang ada di masyarakat itu yang ada di Indonesia itu sangat penting. Lalu di sini juga bukan hanya memahami tentang tentang Sumpah Pemuda, tetapi di sini juga mahasiswa itu harus memiliki kesadaran dalam artian bahwa bagaimana generasi sebelumnya yang dimana itu memperjuangkan bangsa Indonesia ini untuk menjadi Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa itu harus menghargai perjuangan mereka, harus menghargai pengorbanan mereka. Kurang lebih. Oke, jawaban yang sangat menarik dari Kakak. Bagaimana sebagai mahasiswa tidak hanya memahami aktivitas Sumpah Pemuda, tetapi diperlukan kesadaran dan tindakan. Ini tindakan juga sangat diperlukan. Tindakan bagaimana seperti yang kita kembali ke sejarah, di mana pemuda-pemuda dulu itu mereka memiliki semangat dan mereka melakukannya untuk bangsa dan negara. Atau bagaimana Kak Asti? Ya, baik, di sini itu mahasiswa itu mengedepankan semangat persatuan di tengah keberagaman yang berada di negara Indonesia. Begitu. Kenapa ya? Iya. Jadi keberagaman itu adalah salah satu ciri khas kita ya. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus ada kesadaran dalam menjiwai semangat Sumpah Pemuda. Oke, sangat menarik sekali jawaban Kakak. Mungkin saya langsung ke Kak Risan. Kalau Kak Risan bagaimana? Menurut saya itu mahasiswa perlu melihat kembali sejarah masa berdirinya Sumpah Pemuda, itu atas dasar kemauan dari para pemuda untuk menolak penjajahan. Lalu bagaimana hubungannya dengan situasi sosial kehidupan bangsa pada saat ini? Nah, kita sendiri tahu bangsa Indonesia saat ini adalah sikap korupsi itu marak terjadi, dan sekarang itu sikap korupsi itu sudah seperti menjadi hal yang biasa. Nah, bagaimana peran mahasiswa? Peran mahasiswa sendiri, mahasiswa harus hadir di tengah-tengah situasi sosial seperti ini, bahwa mahasiswa sadar dan tahu mahasiswa itu sebagai agen perubahan, sebagai agen masa depan bangsa Indonesia, di mana mahasiswa itu sebagai generasi emas pada 2045 nanti. Mahasiswa sendiri tahu, mahasiswa juga tahu, mahasiswa mungkin kedepannya bisa menjadi pemimpin di bangsa ini, sehingga nilai yang perlu ditanamkan dari mahasiswa mulai sekarang ini adalah nilai untuk menjauhi sikap korupsi, ya, untuk menjauhi sikap korupsi. Karena apa? Korupsi itu secara tidak langsung membentuk penjajahan terhadap negeri sendiri. Oke, terima kasih. Menarik sekali. Bagaimana tentunya kita sangat menolak yang namanya penjajahan, dan kita sebagai negara yang sudah diatur dalam undang-undang, kita sangat tidak mendukung yang namanya penjajahan.
dan kasus-kasus banyak seperti yang bisa dikatakan sebagai penjajah juga korupsi itu menjadi yang kerap ya dalam kehidupan saya. Bagaimana saya di sini itu dibutuhkan peran mahasiswa menolak tindakan korupsi betul sekali, apalagi korupsi ini sangat merusak moral bangsa ya. Jadi kita sebagai mahasiswa dituntut untuk kritis bagaimana cara kita menjauhi atau bisa mematahkan rantai korupsi ini ya. Oke, sangat menarik sekali. Mungkin saya langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Oke. Menurut teman-teman, apa yang dapat teman-teman lakukan sebagai mahasiswa untuk mewujudkan semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari? Itu. Baik, kalau dari saya, mahasiswa di sini dengan mengikuti kuliah. Selain itu juga di sini mengikuti seminar, dan bukan hanya datang kuliah dan mengikuti seminar. Di sini juga harus berdiskusi terkait tentang bagaimana sejarah Indonesia dan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Dengan cara ini, mahasiswa itu dapat lebih mendalam tentang memahami bagaimana perjuangan bangsa ini dan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Oke, terima kasih. Jadi untuk Rafra, kita di sini sebagai mahasiswa bukan hanya sekedar mengikuti seminar, tapi bagaimana kita berdiskusi tentang semangat Sumpah Pemuda atau perjuangan-perjuangan sebagai seorang mahasiswa dalam memerangi kehidupan sehari-hari untuk membangun bangsa yang lebih baik. Jadi itu langsung ada yang ditanyakan. Tidak ada yoga. Saya kira jawaban dari Mas Fai itu sudah sangat menarik sekali. Menarik sekali. Di mana di sini itu mahasiswa itu salah satu perannya itu dia harus misalnya itu hadir tepat waktu ketika datang kuliah. Saya itu harus aktif dalam berdiskusi dengan selalu hadir untuk mengikuti seminar yang diadakan oleh kampus. Tentunya diskusi itu menjadi ajang untuk mahasiswa agar bisa berpikir kritis terhadap segala hal maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada sesuatu, mahasiswa dilatih untuk memahami situasi yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita dilatih bukan hanya sekedar mendengar, tapi bagaimana cara kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sangat menarik. Mungkin kita kembali ke narasumber yang kedua. Bagaimana menurut Kaisar? Ya, baik dari saya sebagai mahasiswa untuk mewujudkan semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa dapat mengimplementasikan di lingkungan kampus seperti berbahasa Indonesia yang baku pada saat berkomunikasi sama mahasiswa maupun pada saat mengikuti kegiatan-kegiatan akademik. Mengapa kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku? Karena kita tahu bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Walaupun sekarang itu terjadinya harus globalisasi yang mendapat manfaat dari bahasa-bahasa luar, karena sekarang banyak menggunakan bahasa Inggris, seperti kadang menggunakan bahasa Inggris yang bahasa-bahasa keren dan gitu. Nah, tetapi perlu disadari bahwa kita itu hidup dalam lingkungan bangsa Indonesia, dimana kita sebagai agen perubahan itu mahasiswa itu perlu menjaga bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan jawabannya. Sangat menarik sekali bagaimana para narasumber tadi, teman-teman semua memberi jawaban dengan begitu terperinci dan sangat luar biasa. Oke, inti dari pembicaraan kita pada hari ini adalah sebagai seorang pemuda, kita sebagai seorang pemuda itu dituntut untuk selalu bersikap kritis dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bukan hanya kritis soal tentang pengetahuan, tapi bagaimana cara kita menciptakan segala sesuatu atau inovasi yang baru, atau bagaimana cara kita membangun relasi sesama antar sama di masyarakat. Dan sebagai seorang pemuda kita harus semangat dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang bisa merusak moral bangsa. Iya, dan dalam itu juga mahasiswa di sini sebagai agen perubahan ya. Salah satunya itu tadi untuk memberantas yang namanya tindakan korupsi. Oke, baik, terima kasih, sangat menarik sekali diskusi kita pada hari ini. Oke, mungkin itu saja diskusi kita pada hari ini. Lain kesempatan kita akan bertemu lagi dan Mahasiswa tetap semangat. Terima kasih.